sehat kan? Semuanya bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita ambil saat sejenak. Anak-anak duduk yang manis, lipat tangannya, kita saat teduh. Amin. Anak-anak, lagu pembuka ibadah kita angkat lagu pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Siapa yang bahagia hari ini? Ya, puji Tuhan, semua bahagia. Kita angkat lagu pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Ucapkan Tuhan, di mana di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan hingga pada pagi ini Tuhan kami bisa mengikuti ibadah kami Bapa, walaupun kami jarak jauh Bapa. Kami percaya Tuhan begitu baik, Tuhan begitu setia dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan selalu mendampingi kami hingga tadi malam sampai pagi ini. Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini. Kau berkati kami, guru-guru sekolah minggu dan tim IT Tuhan, untuk menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati anak-anak kami yang ada di rumah pada saat ini, sehingga bisa dapat mengikuti ibadah dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, kami awali ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita jumpa kembali sekolah minggu online. Adik-adik masih tetap semangat kan adik-adik? Pasukan Kristus siap. Oke adik-adik, berdiri dulu ya adik-adik ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita akan membuka lagu, yaitu lagu Kasih Yesus. Yuk adik-adik yuk, tetap semangat ya. Kasih Yesus. Kasih
kasih Yesus ada di hati adik-adik semua. Setelah kita menyanyikan lagu kasih Yesus, kita merasakan sukacita dari Tuhan. Yuk adik-adik berdiri lagi terus yuk. Yuk kita bersukacita di dalam Tuhan adalah sukacita. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan lagu bahasa cinta ya adik-adik ya, bahasa cinta dari Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu, yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan dari sepanjang semalam hingga pagi ini. Tuhan masih mengingatkan kami untuk bisa beribadah, memuji muliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan belajar dari firman-Mu. Biarlah Kau berkati hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh berfokus untuk mendengarkan firman dan belajar tentang firman-Mu pada minggu ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah Roh Kudus boleh membimbing hamba dalam penyampaian firman minggu ini, sehingga semuanya boleh surut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap merenungkannya. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Devita akan membawakan sharing firman tentang tema anak Tuhan yang mau mengampuni. Nah sebelum itu yuk sama-sama kita baca dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Sekarang buka Alkitabnya, Kak Devita akan bacakan ya. Di bawah perikop Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pasal ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah adik-adik, tema anak Tuhan yang mengampuni tadi kita boleh ambil contoh tentang Yusuf tadi. Adik-adik boleh jadi PR di rumah nih, boleh baca dari Kejadian 37 sampai Kejadian 50, itu menceritakan tentang kisah hidup Yusuf. Nah Yusuf ini adalah salah satu dari anak Yakub. Nah Yakub sendiri tuh punya 12 anak, dan Yusuf ini adalah anak yang paling disayangin sama Yakub. Sehingga hal itu yang membuat saudara-saudaranya Yakub, 11 yang lain itu iri sama Yakub. Jadi kesel sama Yakub, sama Yusuf maksud Kak Devita. Bahkan Yusuf sendiri saking jahatnya nih saudara-saudaranya, Yusuf itu dijual ke orang Mesir. Dan selama itu juga Yusuf akhirnya hidup menderita. Yusuf mengalami fitnah, Yusuf dijadikan budak, Yusuf difitnah sama istrinya Potifar. Terus Yusuf juga jadi budak, Yusuf juga masuk penjara, dan masih banyak lagi hal-hal yang diderita oleh si Yusuf karena perbuatan saudara-saudaranya. Tapi yang perlu kita pelajari dari Yusuf nih, selama penderitaan yang dia alami, dia nggak pernah meninggalkan Tuhan sekalipun. Itulah yang membuat Yusuf akhirnya menang dari penderitaan. Ia juga ternyata kunci suksesnya Yusuf, dia tidak menyimpan dendam. Nah, biasanya nih kalau kita punya kakak, punya adik, sering gak sih kita kesel sama abang kita? Sering gak sih kita kesel sama adik kita? Seandainya mama kita lebih dulu nih ngebeliin baju ke adik kita. Pasti kakaknya ini, ih mama ini kenapa sih beliin baju adik duluan? Pasti kita ngerasa kesel, ngerasa dendam. Akhirnya kita nakalin adik kita, ya kan? Terus atau kakak sama adik nih, kakaknya duluan nih dibeliin handphone, adiknya dibilang nanti dulu ya dek. Adiknya pasti kesel, apa sih mama ini kenapa kakak terus. Pasti ada iri-irian tuh bersama dengan keluarga atau saudara kakak adiknya. Nah itu juga tuh yang dialami Yusuf dan saudara-saudaranya. Bahkan kalau kita mungkin kita nggak berbuat jahat, tapi saudara-saudara Yusuf saat itu berbuat jahat sama Yusuf. Dan Yusuf tidak membalas dendam. Yusuf mau memaafkan. Itu yang harus kita pelajari adik-adik. Nah, baiknya lagi nih Yusuf, ketika Yusuf itu nggak mendendam, seharusnya kan dia balas aja ya. Kan kalau dia jahat sama kita bisa balas aja. Kalau Devita kan gampang. Bener ya dia? Cuman Yusuf nggak ngelakuin hal itu. Bahkan justru Yusuf membantu saudara-saudaranya. Karena setelah Yusuf menjadi seorang raja di Mesir, itu saudara-saudaranya justru sebaliknya. Saudara-saudaranya justru menjadi orang yang menderita saat itu. Tetapi Yusuf dengan kerendahan hati mau menolong, mau membantu orang yang sudah jahat sama dia. Nah pertanyaannya sih,
Kak Devita, kenapa ya kita harus mengampuni? Kenapa sih kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Kenapa coba? Karena Tuhan Yesus itu kan sudah lebih dulu mengampuni kita. Benar nggak adik-adik? Coba bayangin, Tuhan Yesus yang maha segalanya. Dia rela loh turun dari surga ke dunia, menderita, mengalami penyiksaan, disalibkan. Itu untuk apa? Untuk menebus dosa kita umat manusia. Nah, sekarang Kak Devita mau nunjukin suatu ilustrasi nih tentang pengampunan Tuhan Yesus ya. Sebentar. Nih, Kak Devita punya gelas yang berisi tentang dosa. Terus ini manusia ya. Manusianya siapa ya? Kak Devita kasih contoh Amel deh. Ini Amel ya. Terus ini ada Tuhan Yesus. Kenapa dia putih? Karena Tuhan Yesus kan kudus ya, tidak bercacat, tidak bercela. Setiap hari manusia itu pasti berdosa kan, Dek? Amel melawan orang tua. Amel jahat sama abangnya. Amel marah-marah. Amel jarang berdoa. Seandainya ya ini. Terus Amel suka tuh nyumputin mainan Jojo seandainya sampai buat Jojo nangis. Nah, manusia itu tidak pernah namanya tidak berdosa, pasti selalu berdosa. Tapi Tuhan Yesus yang penuh kasih mau loh mengampuni kita. Dengan darahnya kita manusia berubah. Dosa yang tadinya merah menjadi putih kembali. Karena apa? Karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mau mengampuni. Kenapa kita sebagai ciptanya tidak mau mengampuni? Benar nggak? Nah, yang lebih parahnya lagi adik-adik, ternyata kalau kita sering menyimpan dendam dan tidak mau mengampuni, itu bisa menjadi penyakit loh buat kita sendiri. Nih, Kak Devita punya ilustrasi lain lagi. Nih ya, adik-adik boleh praktekin di rumah. Sekarang adik-adik ambil plastik yang ada sama tali plastik, terus adik-adik gantungin di leher. Nih ya, udah digantungin. Terus adik-adik boleh tulis nama-nama teman atau nama orang-orang yang adik-adik benci atau adik-adik menyimpan dendam sama dia. Ini Kak Devita contoh ya. Kak Devita nih dendam sama Kak Sela, nggak mau memaafkan Kak Sela deh. Kak Devita pokoknya nggak mau memaafkan Kak Sela. Terus Kak Devita juga benci sama Inang Aritonang. Kak Devita juga nggak mau memaafkan Inang Aritonang. Inang Turnip juga. Kak Devita nggak mau memaafkan Inang Turnip. Ada Kak Christine. Kak Devita juga benci sama Kak Christine. Terus ada nih Catherine. Kak Devita benci sama Catherine. Terus Kak Devita juga benci sama Julian ya. Nah, coba adik-adik bayangin. Setiap hari Kak Devita harus bawa beban ini. Nih, ini berat banget loh adik-adik. Ini aja baru 7 orang. Gimana kalau kita membenci sampai 10 orang? Atau dalam sebulan ada 30 hari adik-adik. Kita membenci orang sebanyak 30 orang. Sehari kita membenci 1 orang. Berarti bayangin, ada 30 batu yang kita bawa kemana-mana. Kita bawa tidur, kita bawa main. Dan ini berat ini nggak nyaman loh. Berat, kita bisa bungkuk, bahkan kita bisa jadi sakit. Adik-adik mau nggak menderita hidupnya seperti itu? Enggak kan? Nah, kan lebih baik kita meneladani Yesus dengan penuh kasih. Aku memaafkan Inang Aritonang, aku memaafkan Kak Christine, aku memaafkan Julian, aku memaafkan Catherine, aku juga memaafkan Kak Sela, dan aku juga memaafkan Inang Turnip. Kalau kita memaafkan, coba kantong Kak Devita jadi kosong. Kak Devita jadi bisa bergerak lagi. Tidak seperti tadi. Nah, adik-adik, itu pentingnya kita mau memaafkan. Jadi sekarang mulai minggu ini, yuk sama-sama kita belajar mencontoh Yusuf dan juga pribadi Yesus. Pribadi Yesus, manusia yang penuh dosa saja, sudah Tuhan Yesus ampuni. Kenapa kita sebagai ciptanya tidak mau mengampuni? Jadi, mengampunilah. Ingat adik-adik, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi sebagai anak-anak terang, mulai minggu ini kita harus ambil komitmen. Kita mau melepaskan segala dendam kita mau memaafkan mereka, dan kita mau hidup menjadi yang lebih baik lagi dari hari ini. Oke, semuanya sudah berkomitmen. Sekarang kita bahas tentang ayat hafalannya. Untuk ayat hafalan minggu depan diambil dari Roma 12 ayat 7. Roma 12 ayat 7 yang bunyinya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sekali lagi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sekian minggu ini, mari sama-sama kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik atas firman-Mu pagi ini, begitu luar biasa, mengajarkan kami untuk belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kiranya Tuhan Kau berikan kepada kami hati yang besar, hati yang mau mengampuni, sehingga kami boleh mengampuni orang-orang di sekitar kami yang menyakiti hati kami dan membuang segala dendam yang ada di hati kami, sehingga hati kami boleh terisi penuh dengan sukacita, terisi penuh dengan kasih Tuhan. Bahkan kami boleh mengasihi musuh kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami yang berbuat jahat kepada kami. Karena kami tahu Bapa bahwa Engkau telah lebih dulu mengampuni dan mengasihi kami. Terima kasih Bapak yang baik, biarlah firman ini boleh terus kami pegang, boleh terus kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Devita, bagaimana memaafkan. Jangankan Tuhan, kita harus saling memaafkan juga. Kalau kita sebagai manusia, kalau ada teman-teman kita yang salah, orang tua kita yang salah, kita harus memaafkannya. Jangan pelit-pelit memberikan maaf kepada siapapun. Karena apa? Tuhan akan marah kepada anak-anak yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi buat anak-anak yang dikasih Tuhan, kita respon firman Tuhan dengan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut.
persembahan. Persembahannya boleh diberikan kepada guru-guru sekolah minggunya, kakak-kakaknya, atau ke penatua sektor, atau langsung ke gereja diberikan kepada bendahara jemaat. Kami tunggu persembahannya dari anak-anak dan kami mohon kepada orang tua untuk merespon, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan persembahan ini bukan digunakan untuk kami guru-guru sekolah minggu ataupun tim IT, tapi untuk pelayanan sekolah minggu. Jadi kami mohon sekali lagi kepada orang tua untuk memberikan persembahannya melalui penatua ataupun langsung diberikan kepada gereja. Terima kasih. Oke adik-adik, tadi sudah memberikan persembahan kan adik-adik ya. Nah, gak terasa ya Inang ya, udah mau selesai ibadah hari ini. Nah, sebelum mengakhiri ibadah kita nyanyi satu lagi adik-adik ya. Masih berdiri dulu ya adik-adik ya, untuk nyanyi terakhir ini. Pasukan Kristus, siap! Tuhan, di sini Tuhan kami berdoa syafaat Bapa, khususnya Bapa untuk anak-anak sekolah minggu Bapa yang berada di rumah Bapa, yang mereka melaksanakan belajar online Bapa di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka ya Bapa, Kau berkati pelajaran mereka ya Bapa, Kau berkati sekolah mereka Bapa, dari tingkat yang paling tinggi hingga yang paling rendah Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati agar anak-anak sekolah minggu Bapa bisa mengikuti pelajaran mereka Bapa dari sekolah dengan baik tanpa kurang suatu apapun ya Bapa. Kau juga memberkati mereka dalam permainan mereka Bapa, dalam aktivitas mereka Bapa, dalam pertemanan mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau menjaga mereka Tuhan dimanapun mereka berada juga ya Bapa. Tuhan, di sini juga kami ingin berdoa Tuhan, terus Bapa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka, Kau berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Kau melindungi mereka Bapa dari segala mara bahaya Bapa. Kau berkati segala aktivitas mereka juga ya Bapa, agar mereka selalu sehat tanpa kurang suatu apapun ya Bapa. Tuhan juga yang berkati kami ya Bapa, guru-guru sekolah minggu dan tim IT. Kau berkati kesehatan kami, Kau berkati setiap pekerjaan kami ya Bapa yang boleh kami kerjakan setiap harinya ya Bapa. Kau berikan lagi kami ya Bapa berkat yang berlimpah daripada-Mu ya Bapa. Engkau memberikan kami semangat Bapa untuk melayani ya Bapa, agar apa yang Tuhan boleh kami kerjakan
ini Tuhan bisa menyenangkan hatimu ya Bapak. Tuhan, kami juga ingin berdoa Bapak untuk pelayanan Bapak di gereja ini, dari tingkat pendeta Bapak hingga majelis, hingga segalanya Bapak yang ada di gereja ini. Engkau berkati semuanya ya Bapak, agar pelayanan kami ini Tuhan bisa kami kerjakan Bapak, bisa kami lakukan Bapak untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Tuhan juga Tuhan Engkau berkati bangsa dan negara kami, terkhususnya Bapak Kota Bandar Lampung. Kiranya Tuhan Engkau berkati kota kami ini ya Tuhan, terkhususnya Bapak di masa pandemi sekarang ini ya Tuhan. Kau tahu Tuhan, kami ya Bapak, anak-anak-Mu Bapak hanya bisa berserah kepada-Mu ya Bapak, agar pandemi ini cepat berlalu Bapak. Engkau juga memberkati kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami ya Bapak, agar bisa melewati masa-masa ini ya Bapak. Kami serahkan Bapak kehidupan kami Bapak, aktivitas kami seminggu ke depan ya Bapak, agar kami selalu dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Tuhan, banyak permohonan kami ya Bapak, kiranya Tuhan Kau berkati, apapun yang Bapak menjadi keinginan kami bisa kami dapatkan Bapak di suatu yang hari nanti ya Bapak. Kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih Bapak, ampunkan Bapak segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak menerima segala berkat dari-Mu ya Bapak. Kita sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus selalu menyertai kita saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ingat, rajin belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Kami guru-guru sekolah minggu pamit dari anak-anak. Salam! Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patuh baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amin. Shalom Inang dan kakak guru sekolah minggu, selamat hari minggu. Ini hafalan saya, Venita. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Terima kasih. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada saat masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka tuannya pun ia tidak akan menyimpan daripada jalan itu. Amin. Dalam kakak guru sekolah minggu, ini ayat hafalan Claudia.
Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak menyimpang daripada jalan itu. Amin. Terima kasih. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amin. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda pada jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amin. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda pada jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amin. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin.